وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir juz amma dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Kita memulai surat Al-Mutaffifin dan insyaallah pada kali ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 6 dari surat ini insyaallah taala. Ya. Sebagaimana biasanya kita mulai dari ta'awudz, basmalah dan kemudian baca satu persatu dari ayat dan nanti mengulangi setelahnya insyaallah. Oke. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين. Baik, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Di sini surat Al-Mutaffifin turakkizu ala bayani halin nas fil mawazin wal manazil al-ukhrawiyah tahdidan lil mutaffifin wal mukadzibin wa ta'nisan lil mu'minin al mustad'afin. Turakkiz, yaitu surat ini membicarakan tentang bayan, penjelasan keadaan manusia dalam hal al-mawazin, yaitu timbangan-timbangan, dan manazil, derajat-derajat, manzilah-manzilah ukhrawiyah nanti. Ya, jadi nanti ayat ke-7 sampai akhir. Ya. Itu berkaitan dengan mawazin, mizan, jamak dari mizan, yaitu timbangan-timbangan amal mereka. Dan manazil, manzilah-manzilah, derajat-derajat masing-masing orang-orang kafir, fujar, dan orang-orang abrar, mukminin. Derajat mereka masing-masing ada. Ini semua sebagai tahdid. Tahdid yaitu ancaman, gertakan untuk mutaffifin, orang yang tatfif, berlaku kalau bahasa kita memang curang, maksudnya di terjemahan curang. Cuma di sini nanti ada taib ala kulli hal, menyedikitkan, orang-orang yang menyedikitkan hak orang lain. Gitu. Wal mukadzibin, dan orang-orang yang mendustakan agama, yang mendustakan apa yang harusnya dipercayai dalam agama. Jadi tahdidan lil mutaffifin wal mukadzibin, sekaligus juga di surat ini ada ta'nisan lil mu'minin wal mustad'afin.
yaitu untuk berkasih sayang, untuk mengayomi, membuat senang bagi orang-orang mukminin yang lemah dan mukminin yang lemah. Karena nanti di akhir surat ini akan diceritakan bahwasanya di antara karakter orang-orang fajir dan kafir ketika bertemu dengan orang-orang soleh dan mukmin, yaitu ketika orang-orang soleh dan bermukmin itu lewat di depan komplotan mereka, mereka memicingkan mata, mengejek, ya, menyeru dengan Wahabi, menyeru dengan seterusnya. Iya, itu sangat berkaitan, itu cerminan untuk zaman sekarang. Tapi kita jadikan di sini, kalau memang kita mau menjadikan Al-Quran itu benar-benar bermanfaat bagi kita, ketika kita membacanya dan mengkaji tafsirnya, anggap semua ayat yang kita baca ini itu seperti Allah Ta'ala sedang berbicara pada kita, sedang memberikan peringatan pada kita. Ya, anggap seperti itu. Maksudnya hadirkan perasaan itu, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memperingatkan kita, sedang memberikan nasihat pada kita. Ya. Sehingga hadir bahwasanya di sini seperti, oh, ini sedang dibicarakan kepada saya ini. Assalamualaikum. Iya. Baik, kita lihat di sini ayat pertama. Waalaikumsalam. Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin. Pertama, wailul lil mutaffifin. Wail, kita tahu wail artinya adalah celaka. Celakalah lil mutaffifin, untuk orang-orang yang di sini kalau diterjemahkan biasanya berbuat curang, yaitu menyedikitkan hak orang. Tapi definisi mutaffif itu ada di ayat 2 dan 3. Ya, definisi mutaffif ada di ayat kedua dan ketiga. Makanya di tafsirnya tetap ditulis mutaffifin, tidak ditafsirkan, karena tafsir untuk mutaffifin itu ada di ayat 2 dan juga 3. Wail ditafsirkan di sini halak wa khosar. Halak artinya kehancuran, khosar artinya kerugian. Ya, kehancuranlah dan kerugianlah bagi orang-orang yang mutaffifin. Orang-orang yang mutaffifin nanti akan ditafsirkan oleh Allah sendiri yang menjabarkan maknanya, insyaallah di sini. Sedikit kita buka dari tafsir Al-Baghawi Asy-Syafi'i. Ya, Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan orang-orang mutaffifin. Kalau beliau definisikan alladzina yunqisuna al-mikyal wal mizan wa yabkhasuna huquqan nas. Orang-orang mutaffifin adalah orang-orang yang mengurangi baik timbangan, kiloan atau beratan, ya, kepada manusia. Ya, mengurangi. Itu dari segi perdagangan. Kemudian wa yabkhasuna huquqan nas. Dan orang yang melanggar hak-hak manusia. Ya. Definisi yang ada di ayat 2 dan 3 ini berkaitan dengan muamalah bai', perdagangan. Tetapi diperluas oleh para ulama bahwasanya mutaffif itu tidak hanya berkaitan dengan muamalah perdagangan, melainkan berkaitan dengan apapun dari muamalah insan kepada insan lainnya. Ya. Sehingga mencakup di dalamnya orang-orang yang melanggar hak apapun dari orang lain. Melanggar hak tetangga, ya misalnya dia mengganggu tetangganya, tapi dia nggak mau diganggu oleh tetangganya, itu termasuk mutaffif. Masuk ke dalam ancaman wailul lil mutaffifin. Jadi ibaratnya di sini ayat kedua dan ketiga itu menafsirkan atau mendefinisikan dengan salah satu sampel dari perbuatan mutaffif, perbuatan tatfif. Yang intinya adalah tatfif itu adalah perbuatan mengurangi hak orang lain sekaligus dia nggak mau haknya dikurangi oleh orang lain. Itu mutaffif. Ya. Hah? Apa? Kalau sama hak Allah bisa tercakup, tapi ini hanya berkaitan dengan muamalah manusia biasanya. Karena begini, kalau misalnya
kadang memang mengurangi atau kita tidak menunaikan hak Allah Ta'ala itu sangat berat. Ya, hak Allah Ta'ala itu kan tidak berlaku syirik padanya kan? Itu berat sekali. Tetapi kalau untuk meminta maaf kepada Allah, hanya cukup meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan muamalah dengan manusia, zalim terhadap manusia, merampas hak manusia, itu tidak cukup meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Dan kan harus kepada orang yang bersangkutan jika memang itu akan bermaslahat. Maksudnya kembali ke sulh, perbaikan. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita minta maaf sama orang yang bersangkutan, dia akan mendam, kadang-kadang gitu. Sehingga kita cukup minta sama Allah dan kita minta kepada Allah supaya bagaimana caranya supaya dia nanti insyaallah diampuni, gitu kan. Jadi kalau tatfif kepada manusia itu butuh 2 proyek gitu loh. Tapi kalau tatfif kepada Allah Ta'ala cukup minta maaf kepada Allah dan bertaubat, khalas gitu kan. Jadi kadang dari segi keagungan Allah Ta'ala, tatfif terhadap Allah jelas itu lebih besar. Ya, tapi dari segi banyaknya minta maafnya, tatfif kepada manusia, itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Gitu. Dan di sini berkaitan dengan tatfif terhadap manusia. Terhadap manusia, lebih spesifik. Tatfif terhadap manusia itu pun akan dibalas di hari akhir. Sehingga bukanlah sesuatu yang remeh. Makanya nanti akan ada ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka enggak ngerti bahwa mereka akan dibangkitkan nanti. Kemudian dikabarkan tentang kezaliman-kezaliman ini. Ya. Tapi itu tadi kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Ya. Kemudian juga Imam Baghawi dengan sanadnya menyebutkan hikayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kanu min akhbathin nasi kaila fa anzalallahu azza wa jalla wailul lil mutaffifin fa ahsanul kail. Bahwasanya ayat ini terjadi, kalau kita lihat kan ayat ini turun di Makkiyah. Namun sebagian dari ulama termasuk Imam Baghawi mengatakan Makkiyah atau Madaniyah. Ayat ini turun di Mekah atau di Madinah. Karena kalau diperhatikan dari awalnya ini ada sababun nuzul wailul lil mutaffifin. Yaitu kata Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam udah hijrah ke Madinah, datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka Nabi mendapatkan ya di Madinah itu orang-orang Madinah itu mereka sangat buruk dalam hal ini. Mereka menimbang dengan adanya kecurangan. Ya. Maksudnya berbuat curang, ghish dalam timbangan. Nah, kemudian turunlah ayat ini sehingga Rasulullah pun menegur banyak dari pedagang di Madinah. Ya. Tentu kita tahu bahwasanya orang-orang Madinah kaum Ansor ketika itu mereka mapan dari segi kepemilikan harta, properti dan semacam perdagangan. Beda dengan orang-orang Mekah. Ya memang di antara orang-orang Mekah ada yang juga orang kayanya dari Mekah. Cuma dari segi keumuman, ya orang Madinah memiliki properti tanah dan seterusnya. Sehingga mereka itu berdagang di sana. Nah, ketika dilihat orang Madinah ternyata perdagangan seperti ini, banyak kecurangan, maka ditegurlah oleh Rasulullah. Pertama ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, disebutkan ciri-cirinya, kemudian mereka pun baru kemudian memperbagus tata cara menjualnya. Tapi perdagangan itu sah. Ya, jadi sebagaimana di usul fikih sudah kita ajari, bukan termasuk syarat sahnya perdagangan tidak boleh curang, bukan. Berarti kalau ada orang berdagang dan curang dalam perdagangan haram, tapi tetap sah perdagangan itu, akadnya sah. Iya, akadnya sah. Termasuk tatfif juga bukan hanya tentang kiloan tapi tentang kualitas. Misalnya jualan apel atau jeruk, gitu kan. Bagian bawahnya jelek, busuk, bagian atasnya bagus, sehingga orang kalau misalnya mau mencoba boleh coba, masya Allah boleh coba, dicoba, wah manis masya Allah. Nah, kemudian dikiloin, kilonya benar kiloannya, tetapi sebagian dari itu yang dikasih yang masih belum matang atau yang busuk atau yang kecut gitu. Nah ini termasuk tatfif. Jadi tatfif itu tidak eksklusif maknanya.
Maka segala penipuan yang merampas hak manusia, maka itu dinamakan tatfif. Dan pasti orang yang merampas orang lain nggak mau dirinya dirampas, itu pasti. Ya kan? Gitu. Dan orang seperti ini dapat wail, yaitu halak wa khosar. Wail sendiri para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan wail itu, di antara salaf mengatakan wail itu adalah wadin fi jahannam, yaitu suatu lembah di neraka. Ada yang menafsirkan gitu, ada yang menafsirkan wail itu adalah kecelakaan baik dunia atau akhirat, dan lebih-lebih akhirat kalau misalnya belum bertaubat. Jadi orang-orang yang berbuat curang itu pasti akan mendapatkan khosarah di dunia minimal. Pertama di dunia. Ya moga-moga kalau misalnya khosarah tersebut menghapuskan dosanya. Ya, moga-moga gitu. Tapi kan bisa jadi di akhirat diungkit lagi, ya. Tapi itu ayat pertama. Tapi kalau ini, kadang kita kalau beli misalnya beli itu, Pak nyobain satu atau dua. Nah, ini yang kita coba ini masuk atau gimana? Gimana nih hukumnya? Coba nggak apa-apa kok, coba itu. Mencoba itu nggak masalah, mencoba. Tadi kan yang kita omongin bukan masalah mencobanya. Mencobanya itu kalau memang diberi hak oleh penjual nggak masalah. Masalahnya kalau antum mencoba tapi emang karena lapar dan sebenarnya nggak niat beli, nah itu urusan antum nanti sama Allah, gitu kan? Nah itu kan nyoba aja, mumpung nih ada kayak boleh gratis. Nah ini semua pedagang dicobain, mangga dan semacamnya biar sehat. Nah ini nggak bener secara tradisi, ini kecurangan gitu loh, dan itu hukumnya nanti di akhirat gitu. Tapi seperti di pasar kurma itu kan juga coba dua. Itu innamal a'malu binniyat, itu kembali ke niat, Pak. Kembali ke niat itu. Iya, kembali ke niat kalau kayak gitu mah. Itu berarti sama dengan oportunis ini ya. Benalu ini namanya gitu. Kalau gitu kembali ke niat, wallahu alam nanti gimana di akhiratnya. Cuman kan enggak etis, enggak bagus gitu. Tapi kalau misalnya dipersilakan mencoba secara ininya sah-sah aja. Dan halal gitu kan. Cuman nanti kalau niatnya kayak gitu kan itu secara tradisi kita juga nggak bagus. Wallahu alam, nanti takutnya kan masuk dosa. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya dicoba gitu. Ya gitu ya. Baik. Kemudian alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang dia memakai ketika menimbang atas manusia, yaitu pedagang ini, ya, menimbang pada manusia, yaitu manusia beli padanya kemudian ditimbang, yastawfun. Afwan, di sini bukan menimbang tapi dia membeli dan hasil beliannya itu ditimbang penjual. Ya, mereka ini ketika membeli barang dan ditimbang barangnya, ya, annas di sini yaitu manusia-manusia penjual. Jadi mereka ini ketika mau beli, ya, mereka itu istawfun, meminta wafa, meminta amanah. Amanah dong, harus benar nih ya timbangannya, diperiksa bagaimana itu. Gitu loh. Jadi ketika mereka yang beli, mereka nuntut supaya sempurna. Gitu loh. Jangan sampai ada kekurangan ya, gitu kan. Nah, coba diperiksa timbangnya gitu. Oh, ini kok ada besinya di sini ya, mati mal dari besi gitu kan. Ya. Kemudian tafsirnya wa humul ladzina idza iktalu min ghairihim yastawfuna haqqahum kamilan duna naqs. Dan mereka adalah orang-orang yang jika mereka beriktial yaitu ditimbang barang beliannya dari selain mereka, dari penjual lain, yastawfuna haqqahum, meminta wafa, meminta dipenuhi ya. Istifa itu artinya meminta dipenuhi. Apa dipenuhi? Haknya. Yaitu ketat, jangan sampai hak saya dirampas oleh penjual ini. Kamilan, sempurna. Duna naqs, tanpa kekurangan. Ya. Biasa itu ada pedagang juga merasakan ada orang pembeli-pembeli yang ketat banget gitu. Ini kok mahal banget sih? Kok segini doang Mas? Perasaan tadi pokoknya ketat banget, curigaan gitu. Ada kayak gitu. Jadi ini benar-benar nih ketat kalau misalnya dia yang beli. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, jika dia mengukur dengan kail dan menimbang, pokoknya yang penting ada berat dan timbangan,
itu kepada manusia ketika dia jual, yunqisun, ya dia yukhsirun, yaitu membuat rugi pembeli. Ya, di tafsirnya wa idza kalu lin-nasi aw wazanu lahum yunqisunal kaila wal mizan. Ketika mereka menimbang untuk orang lain dan ya mewazankannya, ya, mereka mengurangi kail dan mizan, ukuran semua timbangan dengan segala mau pakai kilo atau mau pakai ons dan semacamnya, itu tetap dikurangin gitu. Ada pengurangannya, mau pakai liter atau apapun gitu. Masanya dikurangin. Ya. Wa kana dzalika halu atau ya hala ahli al-Madinati 'inda hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Nah, itu ketika itu adalah keadaan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah kepada mereka. Kayak ini ayat, wallahu alam lebih tepatnya kalau yang ayat ini untuk Madinah. Ya, karena asbabun nuzulnya di Madinah. Baik. Nah, para ulama mereka mengatakan bahwasanya ini salah satu contoh gitu. Jadi bukan berarti mutaffif ini secara eksklusif sempit maknanya hanya berkaitan dengan kasus ini, melainkan dikiaskan dengan keumuman, yaitu keseluruhan hal yang bersifat perampasan hak, sedangkan dia nggak mau haknya dirampas, itu adalah mutaffif. Ya, itu adalah mutaffif. Bahkan Anda mendengar dari kajian tafsir surat Al-Mutaffifin oleh kajian tafsir At-Tabari oleh Syekh Musa'id Anwar dari Saudi, itu misalnya kita ini kan masing-masing berkelompok, ya, sesuai dengan keterikatan hati masing-masing kemana. Kadang kita itu dengan sesama ikhwah yang mungkin udah ngaji, ya, itu luar biasa muamalahnya, kan? Tapi kepada orang yang kita sebut awam, ya, yang nggak kenal pengajian, kita jelek-jelek, yang kita apa namanya, dia dari ormas ini, dari gitu semacamnya, ya. Atau sebaliknya, misalnya kalau misalnya kita salamin mereka harus jawab. Tapi kalau misalnya mereka salamin kita belum tentu jawab. Itu kan ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang separah itu gitu. Pak, itu hak muslim alal muslim gitu loh. Bukan hak salafi alal muslim atau dan semacamnya. Ada yang seperti itu. Iya. Kalau bukan dari ustadz yang kita, atau kalau antum ngaji ustadz yang fulan, enggak ustadz sama ustadz mana, maka ada beberapa hak yang enggak ditunaikan. Kurang. Ini masuk tatfif ini. Iya. Padahal sama-sama muslim. Iya. Dan tatfif ini kadang-kadang enggak disadari banyak dari orang-orang yang sudah kenal sunnah sekalipun. Ya. Giliran orang yang tidak mengenal sunnah, hak-hak mereka sebagian dirampas. Maksudnya enggak ditunaikan. Tapi kepada yang sama-sama kenal sunnah, masya Allah, sempurna muamalahnya. Padahal kan Rasulullah bersabda hak muslim ala muslim, bukan hak muslim kenal ngaji ala muslim yang belum kenal ngaji atau semacamnya. Enggak ada perbedaan dalam hal muamalah, semua itu sama. Begitu. Iya, masya Allah. Ya, kita emang sulit gitu loh. Kita mungkin akan mudah melontarkan salam kepada yang kita melihat berjenggot dan cingkrangan. Tapi orang-orang biasa yang mungkin isbal atau cukur jenggot sampai dagunya kering kerontang, itu kita ragu buat ngucapin salam, ya. Itu emang itu salah satu sulitnya kita itu sekarang, fitnah zaman sekarang. Padahal dalam Sahih Bukhari di antara ini disuruh oleh Nabi SAW ifsya'us salam, menyebarkan salam ala man ta'rif wa man lam ta'rif, pada orang yang kamu tahu dan orang yang tidak kamu tahu. Itu berat kan sekarang? Kita ada kuli di situ misalnya. Assalamualaikum. Berat.
Ya enggak? Padahal itu akhlak gitu ya. Tapi berat. Tidak terkecuali. Oh, kok walaupun kalau nggak tahu non muslim kita salamin gitu kan? Karena kan ini negeri ini lingkungan, maksudnya walaupun di kita bilang negeri Islam juga 100% nggak benar, kita bilang negeri non Islam juga 100% nggak benar, jadi 50-50 ini. Tapi kan kita tahu masyarakat kan Islam lah gitu. Generalisir Islam. Tapi apakah kita naik motor ada orang-orang atau bapak-bapak lewat kita nggak kenal terus assalamualaikum gitu, berani nggak? Kadang nggak berani. Padahal apa ini ya, apa susahnya? Tapi kalau misalnya di Jakarta Pusat itu susah. Di jalanan gitu kan, di samping gedung-gedung tinggi, assalamualaikum orang-orang. Salam. Itu saking gerobaknya salam. Saking kita belum menunaikan sunnah ini, gitu kan. Sakral dan angker gitu loh. Iya. Kadang-kadang kalau kita kasih salam bahkan dengan orang yang sudah ngaji sekali itu, saya tuh sering kalau kasih salam itu, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana itu? Jadi gimana kita salam? Jadi, kita kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih gitu ya. Salam. Udah. Salamnya gimana maksudnya? Ya, jawabannya cuma salam gitu aja. Wah, enggak sesuai itu. Padahal kalau dibilang tahu ilmunya sudah tahu ilmunya. Maksudnya salam di sini mungkin waalaikumsalam gitu. Tapi ya, enggak. Kan kalau ajaran yang kita dapatkan kan jawabannya itu harus benar kita atau sempurnalah gitu, atau mendekati lah. Enggak sempurna. Tapi kalau kita ngucapin salam terus dijawab cuma seremeh itu gitu ya. Nah, ya jawabnya cuma salam. Iya. Apakah cuma segitu jawabannya benar gitu. Iya. Sementara orang yang mengucapkan ini tulus, bisa dibilang ngerti ilmunya. Oh iya. Iya, mengucapkan salam gitu tahu ilmunya. Sudah tahu ilmunya, tapi untuk menjawab salam itu cukup dengan kata-kata salam. Nah, itu loh. Saya sering sekali gitu. Ketemu gitu loh. Apa orangnya itu juga atau? Bukan. Enggak cuma 1-2 orang. Anda sih enggak pernah itu. Sering saya ketemu begitu. Bukan. Ya saya nggak ngerti kalau itu selanjutnya di batin saya nggak tahu. Waalaikumsalam. Tapi Waalaikumsalam. Mungkin gitu maksudnya Pak. Gitu aja gitu loh. Oh. Rasanya baik aja. Tapi ya kita nggak. Ya kita sih nggak seudon ya. Cuman rasanya kok jadi apa? Salam gitu doang. Gitu loh. Kok kayak gitu sih jawabnya gitu loh. Mungkin diedit. Memang begitu atau gimana gitu loh. Entah alaikumnya mungkin diedit mungkin apa. Ya, saya nggak ngerti. di blur apa gimana gitu. Kadang-kadang kan kita pun nggak sampai nggak apa berselisih gitu ya, berpapasan gitu. Karena kan ada waktu jeda gitu loh, nggak harus jalan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kadang-kadang mikir gitu, apakah ini memang boleh kayak ini atau memang pemahamannya begini atau gimana gitu. Anda sendiri belum pernah nemuin yang murni salam gitu dong, belum nemu sih, cuman kalau misalnya yang waalaikumnya kecil, Anda sering nemuin waalaikumsalam gitu biasanya. Waalaikumsalam. Masih kedengaran masih ya wallahualam cuma ya. Iya saya sih nggak sudon ya. Semoga ya Allah beri hidayah aja. Allah kasih peringatan atau kasih hidayah atau kasih penjelasan lagi ilmunya gitu. Tapi jelangkap itu orang-orang itu. Enggak maksudnya. Tentu karena kita kan jalannya kemana-mana. Maksudnya apakah pernah di daerah Sukabumi atau jangan-jangan? Kalau Sukabumi nggak pernah. Jangan-jangan di Cilangkap ini ada aliran yang mengkhususkan itu. Saya nggak tahu itu. Atau jangan-jangan orang-orang tersebut udah berkonspirasi kalau ketemu Pak itu. Bisa juga.
Gak tahu. Tapi itu nggak benar karena gini, ketika seorang Yahudi aja jawab salam ke Nabi Muhammad, assalamualaikum, racun gitu. Assalamualaikum, itu Aisyah kan langsung emosinya tinggi. Kemudian waalaikumsalam, terus habis itu dibalik sama Aisyah lebih panjang lagi gitu. Nah, Nabi kemudian memperingatkan, enggak usah ngomong gitu, cukup alaikum saja. Itu lafal alaikum saja itu ketika dalam konteks diajak seperti itu. Walaupun dalam konteks biasa lengkap gitu. Waalaikumsalam. Begitu. Jadi itu enggak sesuai gitu. Cuman kenapa bisa gitu Anda juga enggak tahu. Anda belum pernah ketemu, belum pernah. Jadi gimana gitu. Anda enggak tahu apakah emang mungkin bertanya-tanya dalam diri saya sendiri gitu. Bagi antum tanya aja Pak, daripada antum tanya diri sendiri, antum kenapa jawabnya salam doang gitu. Ya jadi biar klarifikasi, apakah antum konspirasi sama teman-teman antum supaya ngomong kayak gini gitu. Coba ditanya aja, nanti kalau udah tunggu jawabannya bisa dilapor biar kita bisa dapat pelajaran insyaallah. Ala kulli hal itu udah yang 1 2 3 ya insyaallah. Nah, ini masalah muamalah dalam spesifiknya jual beli. Ya, ternyata memang jual beli itu pun bukan hal yang tidak ada konsekuensinya di akhirat. Ternyata di akhirat pun di yaumin azim itu tetap dia ada konsekuensi. Ya, dari kecurangan walaupun jual belinya sah. Walaupun jual belinya sah. Ya. Tapi tetap hartanya enggak berkah. Dan kemudian akan diungkit di akhirat nanti. Ya, hal-hal yang seperti ini. Baik. Allah Ta'ala berfirman di ayat keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Maka apakah tidak mengira, apakah mereka ulaika tidak mengira. Afwan di sini yadhunnu, makna yadhunnu di sini bukan sekadar mengira tapi yatayaqqanu. Ala yatayaqqanu. Apakah mereka itu enggak yakin? Ya, jadi dzan di sini maknanya yakin. Ya, kadang-kadang dzan itu bermakna yakin. Memang dzan secara umum maknanya adalah persangkaan yang enggak sampai ke 100%. Tapi dzan kadang-kadang dimaknai yakin. Enggak, persangkaan enggak ada yang yakin, Pak. Ketika disebut yakin itu bukan persangkaan lagi, itu udah make sure gitu loh. Qat'i. Yakin. Apakah mereka tidak yakin? Annahum, bahwasanya mereka itu mab'utsun. Kelak akan ba'ats, dibangkitkan. Bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan. Jadi gini, kenapa mereka kok enggak mikir bahwasanya hal ini akan diungkit di hari kebangkitan gitu loh. Ya kan? Itu pertanyaan dari Allah. Maksud dari pertanyaan ini bukan untuk jawaban, melainkan untuk menyuruh. Kalian harus yakin hal-hal kayak gini akan diungkit di hari akhir. Sehingga jangan lakukan hal ini gitu. Berarti dalam Islam itu hal-hal yang aslinya tidak ada nafas religius itu tetap akan diungkit di hari akhir. Di hari kiamat aja sapi dan semacamnya bertanduk, itu dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang tidak didhaifkan, itu akan nanti dibalas. Ada kisos antara binatang-binatang yang menzalimi binatang lainnya. Kemudian setelah selesai rampung itu kisosnya, mereka dijadikan debu, udah selesai. Enggak dimasukkan surga, enggak neraka. Sekadar untuk kisos saja, untuk membalas kezaliman gitu kan. Itu binatang loh yang bukan mukallaf. Maksudnya bukan terbebani oleh hukum syar'i dan enggak punya akal. Gimana kalau misalnya dengan pedagang, ya kan? Masya Allah. Begitu. Taib. Tafsirnya ala yatayaqqanu haula'i alladziina yaf'aluna hadzal munkar annahum mab'utsuna ila Allah. Apakah orang-orang ini yang telah melakukan kemungkaran ini disebut kemungkaran dalam syariat. Apakah mereka ini tidak yakin bahwasanya annahum mab'utsuna ila Allah, bahwasanya mereka akan dibangkitkan untuk bertemu nanti atau dipertemukan dengan amal mereka dan juga tentu dengan Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan pada mereka.
Taib. Nah, ini teguran juga buat muslim ketika itu. Ya. Tapi alhamdulillah setelah mendengar ayat ini namanya sahabat sami'na wa ta'na langsung. Enggak ditakwil, enggak dicari celah supaya ini ke orang Yahudi aja gitu. Enggak, langsung taat. Setelah itu liyaumin azim, mereka dibangkitkan untuk apa? Liyaumin azim, untuk suatu hari yang agung. Azim artinya besar. Ya. Kalau misalnya kita ngelihat tablik akbar Istiqlal aja sampai puluhan ribu, ratusan ribu, itu baru satu atau sekian persen dari komunitas di satu negara, baru sedikit itu, ya kan? Itu udah besar, kita ngeliat, masya Allah. Gimana kalau misalnya satu dunia, satu bumi, bukan pada satu mata, melainkan dari awal sampai nanti hari kiamat semua manusia dikumpulkan, entah berapa triliun, yang kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Itu yang yaumin azim, hari yang agung, hari yang besar, ya. Ayat kelima tafsirannya, lil hisabi wal jazai fi yaumin azimin lima fihi minal mihani wal ahwal. Lil hisab, untuk apa? Hisab apa? Hitung. Untuk perhitungan, wal jaza, setelah dihitung baru dibalas. Fi yaumin azim, di suatu hari yang agung. Yaitu hari kiamat, hari jaza, yaumuddin. Lima fihi, yang mana fihi, di dalam hari yang agung itu, fihi dhamir hi disinggung ke yaumin azim. Di dalamnya ada mihan wal ahwal. Mihan jama' dari mihnah, ahwal jama' dari haul. Mihnah yaitu imtihan. Apa imtihan? Ujian. Iya, sekian banyak ujian ya, di sirat dan seterusnya. Hah? Mihna bisa artinya pemberian, bisa artinya ujian. Mihna itu biasanya beasiswa. Di Malaysia apa, Pak? Ujian itu. Iya, mihna bisa imtihan, bisa ujian, bisa pemberian. Afwan, astagfirullah. Enggak, pemberian itu minhah. Nah, kalau mihan itu ujian, cobaan, dugaan. Ya. Bahasa Malaysia itu menempuh dugaan, artinya menempuh cobaan. Iya. Seperti itu. Nah, saya ini walaupun orang Indonesia, saya tahu orang Malaysia bagaimana. Nah, mihan ini jamak dari mihna atau imtihan juga. Imtihannya itu ujian. Wal ahwal jamak dari haul. Yaitu haul itu adalah kengerian. Jadi ada di hari nanti ujian-ujian dan kengerian-kengerian. Ya, tidak ada apa-apanya kengerian di dunia ini. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Yang mana ketika hari itu an-nas, yaitu bangkit, ya berdiri, li rabbil alamin, untuk Rabb alamin, Rabb semesta alam. Di hari itu manusia akan bangkit untuk dihisab, untuk dihitung, lil hisab. Ya. Maka akan dibangkitkan untuk Rabb al-khalaiq, Rabb para makhluk seluruhnya. Ya. Baik, kita cukup sampai ayat ke-6 insyaallah surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan pada hari Kamis kita bisa membahas ayat 7 sampai sekian. Wallahu alam, nanti sampai kapan? Sampai ayat berapa? Karena ini panjang juga. Tapi ala kulli hal insyaallah bermanfaat. Jadi memang kalau misalnya kita mau mengambil manfaat dari Al-Quran, pertama buka hatinya dulu untuk Al-Quran, kemudian anggaplah bahwasanya seolah-olah ini Allah Ta'ala sedang berbicara pada kita. Iya, karena beda kalau misalnya Anda bicara sama hari ini, antum hanya dengerin perbincangan Anda, nggak begitu kerasa, habis itu antum main HP, nggak malas. Tapi kalau ini beda rasanya, karena langsung kontak gitu. Gitu. Jadi seperti kita menyusun koneksi di Al-Quran ini, gitu kan? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kajiannya 2 kitab, Pak. Masih belum selesai. Iya. Jadi